Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah materi yaitu tentang membuat program sederhana GUI chapter 2 atau bagian 2. Untuk pertemuan kemarin, saya sudah menjelaskan bagaimana caranya menyimpan teks, field, kemudian menggunakan radio button dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan lebih membuat program yang lebih kompleks. Di sini kita buat program seperti ini. Pertama, kita buat file new project, kemudian kita klik Java application, next, kemudian kita buat misalkan program sederhana bagian 2 seperti ini, kemudian klik finish. Silahkan ditunggu. Kemudian kita akan buat program sederhana. Silahkan di sini dibuat, klik new, kemudian pilih JFrame form. Setelah itu di sini kita buat data underscore siswa. Klik finish. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan form seperti ini. Silahkan diisi label terlebih dahulu. Di sini kita beri nama data siswa. Nah, data siswa ini masih kecil tulisannya, silahkan dibuat besar. Caranya gimana? Properties, kemudian kita ganti tulisannya, ukuran, dan lain-lain. Bisa tulisannya juga kita ganti, tergantung kalian sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Formnya kurang besar. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi label lagi. Kita isi nama. Kemudian kita isi text field di sini. Kita isi, ini kita kosongkan isinya. Kemudian variable name-nya kita ganti menjadi txtf nama. Setelah ada nama, kita buat namanya jenis kelamin dengan label terlebih dahulu. Kita luruskan. Jenis kelamin. Jenis kelamin berarti menggunakan yang namanya radio button. Nah, seperti ini. Kita ganti variable name-nya menjadi radio button laki. RB perempuan. Nah, setelah itu kita edit juga namanya. Yang ini menjadi laki-laki dan yang ini menjadi perempuan. Nah, setelah itu kita buat lagi label di sini yang namanya adalah jurusan. Setelah itu kita pakai combo box biar kita mencoba semuanya, mulai text field, combo box, radio button, kemudian ada text box juga, kemudian text area dan lain-lain. Nah, ketika jurusan ini kita ganti terlebih dahulu. Caranya klik kanan, change variable name, cmb jurusan. Variable name kita ganti, kemudian kita ganti isinya. Caranya klik properties. Nah, di sini ada namanya model, item 1 dan seterusnya. Kita klik sebelah sini. Nah, ini kita ganti. Jurusan di sekolah kita kan ada banyak, ada RPL, ada PKM, ada KL, ada OTKP, ada BDP. Nah, jangan lupa kita klik di sini, klik OK, close. Nah, jika kita biarkan seperti ini, maka RPL ada di atas. Caranya biar bisa tampil seperti ini. Nah, pilih jurusan. Caranya bagaimana? Kita klik kanan, properties, kemudian ketika di model ini, klik. Nah, di atas ini kita berikan seperti ini. Pilih jurusan. Nah, seperti ini. Klik OK, close. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini terlalu panjang.
Jadi kita perpendek titiknya. Sudah. Nah, seperti ini sudah bagus. Setelah itu, kita buat label lagi yang namanya adalah hobi. Nah, di sini kita menggunakan checkbox. Kita contohkan 2 saja. Nah, checkbox yang pertama adalah sepak bola. Checkbox yang kedua adalah badminton, misalkan. Nah, jangan lupa variabel name-nya juga kita ganti. Di sini berarti checkbox diganti menjadi CB sepak bola, dan badminton diganti menjadi CB badminton. Jika sudah, jangan lupa kita ingin menampilkan sebuah keluaran di sini menggunakan teks area. Kita ganti labelnya menjadi keluaran. Jangan lupa teks area di sini. Nah, saya ingin nanti jika kita menyimpan data ini maka akan keluar di sini. Nah, jangan lupa di sini teks areanya diganti variabel name-nya menjadi txta keluaran. Nah, setelah itu kita klik button, buat button di sini. Kita beri nama proses. Dan variabel name-nya juga kita ganti menjadi btn proses. Nah, jika sudah seperti ini, di sini sudah ada text field, radio button, combo box, dan checkbox, dan text area. Jadi, jika kita klik proses, kita isi ini, maka otomatis di sini akan keluar data yang kita isikan di sebelah sini. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita klik 2 kali di proses ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan kodenya. Nah, di sini kita ketikkan terlebih dahulu. Di sini kan ada namanya jenis kelamin, kemudian ada jurusan dan lain-lain. Maka kita kenalkan terlebih dahulu atau kita deklarasikan terlebih dahulu. Ini untuk jenis kelaminnya kita anggap jengkel, kita singkat. Nah, isinya kosong. Kemudian ada string hobi 1 sama string hobi 2 kosong. Dan juga ada string jurusan, jangan lupa jurusan tadi menggunakan combo box, jadi pakai 0 seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita harus mengisikan sebuah kode kondisi yang mana kondisi ini digunakan untuk radio button. Jadi ketika kita mengklik laki-laki, maka akan tersimpan laki-laki. Jika kita mengklik perempuan, maka akan tersimpan perempuan. Caranya bagaimana? Di sini kita tuliskan jika radio button laki is selected ini. Nah, maka jengkel tadi, jenis kelamin tadi, RB laki get text. Nah, maka jika jenis kelamin laki-laki dipilih, maka otomatis jenis kelamin laki-laki itu akan didapatkan teksnya. Berarti akan didapatkan teks laki-laki ini. Nah, untuk yang perempuan sama, kita kopikan saja. Nah, berarti di sini diganti menjadi perempuan. Nah, jika jenis laki-laki dipilih, maka otomatis akan mengambil nilai laki-laki, radio button laki-laki. Tapi jika bukan laki-laki, maka otomatis perempuan yang dipilih karena cuma ada 2 kondisi.
Kalau tidak laki-laki, maka perempuan, seperti itu. Jika laki-laki dipilih, maka akan masuk ke sini kondisinya. Tapi jika tidak laki-laki yang dipilih, maka otomatis perempuan yang dipilih. Nah, di sini gunanya adalah radio button ini. Ini untuk menyimpan radio button, menyimpan nilai dari radio button sampai sini. Nah, sampai sini batasnya. Nah, setelah itu, selain radio button, di sini juga namanya combo box. Combo box juga sama. Kita juga menggunakan sebuah kondisi ini untuk menyimpan nilai dari combo box. Nah, seperti ini. Biar kalian tidak bingung, saya gini kan. Nah, setelah itu, kita juga menggunakan seperti ini untuk combo box. Jika combo box, kan tadi kan combo box jurusan. Nah, get selected item, jika nilainya sama dengan tadi kan ada RPL, kemudian juga ada jurusannya lain. Nah, maka otomatis seperti ini. Jika ini lupa, combo box jurusan tadi. Jika combo box jurusan get selected item, jika sama dengan RPL, jika kita memilih jurusan RPL di sini, kita coba di sini dulu. Kita jalankan terlebih dahulu untuk mencoba combo boxnya. Nah, jika kita memilih jurusan RPL, maka akan muncul jurusan RPL, codingnya tadi itu. Jika kita memilih RPL, maka akan muncul jurusan RPL teksnya. Nah, jika kita memilih jurusan PKM, maka munculnya apa? Nah, kita buat lagi. Caranya bagaimana? Tinggal copy paste, kemudian pastekan di sini. Nah, jangan lupa ini berarti else. Else itu adalah if bertingkat. Jadi, jika ini tidak dipilih, jika ini kondisinya salah atau bukan RPL yang dipilih, maka akan turun ke kondisi kedua ini. Nah, di sini kita ganti berarti. Di sini kondisinya yaitu kita sesuaikan RPL berarti PKM. PKM. Di sini berarti diganti PKM. Nah, seperti itu. Setelah itu, untuk jurusan yang lain ada AKL, OTKP sama seperti tadi, tinggal di copy, dipaste di sini, berarti di sini namanya AKL. Di sini juga AKL. Nah, setelah AKL, OTKP dan BDP. Pastikan lagi di sini. Berarti ini OTKP. Jangan lupa teks di sini harus sama isinya dengan teks yang ada di sini. Jika RPL maka silakan tulis RPL, PKM, PKM dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah jurusan BDP. Nah, sudah. Setelah itu, selain ada combo box, di sini juga ada namanya checkbox. Checkbox hampir sama dengan ini, dengan radio button is selected sama. Nah, tapi kita harus mengcopy saja biar lebih cepat. Oh iya, jangan lupa kita beri batasan biar kalian tidak bingung. Ini untuk combo box, di sini untuk checkbox. Checkbox. Kemudian kita beri batas. Nah, kemudian kita kopikan saja dari yang radio button. Kita kopikan, kita taruh di sini. Nah, ini kan untuk radio button, berarti kita ganti menjadi checkbox. Jika checkbox
checkbox tadi namanya apa? Checkbox hobi. Jadi CB sepak bola. Jika CB sepak bola dipilih is selected, maka di sini kita ganti. Tadi kan kita sudah kenalkan hobi 1, hobi 2. Kenapa kok seperti itu? Nah, karena kita di checkbox ini bisa memilih banyak. Jika di sini ada 9 kolom checkbox, kita juga bisa milih semuanya. Nah, beda dengan radio button. Radio button itu dipilih salah satu saja. Ya, kalau checkbox bisa dipilih semua atau beberapa. Nah, di sini kita kasih hobi 1, maka apa yang dipilih tadi? CB sepak bola, dapatkan teksnya. Nah, ini bukan S lagi, tapi if lagi. Ini silakan dihapus. Kita kopikan atasnya saja. Jadi, tadi sepak bola sudah, maka di sini diganti badminton. Nah, seperti ini, CB badminton. Di sini juga sama. Diganti menjadi CB badminton get text. Ini jangan lupa diganti menjadi hobi 2. Ini adalah if karena yang dipilih adalah bisa beberapa atau semuanya. Jika ini saya ganti else, maka tidak bisa dipilih semuanya. Nah, untuk checkbox sudah selesai. Nah, kita sekarang bagaimana caranya agar data-data tadi yang kita simpan bisa masuk ke text area. Nah, caranya saya beri komentar lagi di sini. Ini gunanya 2 ini adalah untuk komentar. Garing seperti ini untuk komentar. Nah, di sini untuk menyimpan nilai ke text area. Nah, kita coba. Kita panggil dulu text areanya. Ini namanya adalah txtf keluaran. Kita kopikan di sini txtf keluaran. Set text. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasihkan seperti ini dulu. Nama itu mengambil dari ini. Text field apa namanya? Text field txtf nama, berarti get text. Nama di sini di plus untuk memanggil txtf nama get text. Nah, kita coba satu terlebih dahulu. Nah, jika kita klik proses, maka nama yang di sini akan muncul di sini. Nah, kita coba satu terlebih dahulu. Klik kanan data siswa, klik run. Nah, kita isikan coba di sini. Coba. Kita klik proses. Nah, sudah muncul coba. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita nama sudah bisa kita masukkan, jangan lupa di plus lagi. Kita taruh bawahnya saja biar tidak bingung. Nah, di sini setelah nama kita harus memanggil juga namanya jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu tadi apa? Jenis kelamin tadi dipanggil yaitu jengkel. Nah, di sini berarti plus jengkel. Nah, seperti ini. Silahkan dijalankan lagi. Nah, kita coba lagi. Kita pilih laki-laki misalkan, kita klik proses. Nah, mengapa kok menjadi satu seperti ini? Karena di sini kan tidak ada enter. Jadi caranya mengenter bagaimana? Di sini sebelumnya jenis kelamin, silahkan ditambahi seperti ini codingnya. /n petik plus jenis kelamin. Nah, jika ada coding seperti ini adalah fungsinya untuk mengenter ke bawah. Kita jalankan lagi, kita coba. Contohnya namanya apa? Ini nama saya, contohnya. Nama saya terserah. Kemudian kita klik proses. Nah,
Ini sudah ter-enter ke bawah. Tapi kenapa kok titiknya tidak sama, Pak? Bagaimana cara menyamakannya? Nah, cara menyamakannya bagaimana? Caranya adalah di sini, ketika di nama sebelum titik 2, kita kasih coding seperti ini. Di jenis kelamin juga. Ini fungsinya biar titik 2-nya itu sama. Kita coba lagi. Ngawur saja. Nah, ini bisa dilihat. Titik 2-nya sudah sama posisinya. Gampang sekali, bukan? Nah, selain jenis kelamin, kita juga harus menampilkan jurusan dan hobi. Nah, kemudian di sini kita enter, kita tambah sama seperti tadi. Ini gunanya untuk enter, jangan lupa. Di sini plus. Nah, untuk jurusan jangan lupa dikasih slash T juga. Nah, seperti ini. Plus jurusan tadi apa? Jurusan namanya. Ini jurusan. Berarti kita panggil jurusan seperti ini. Nah, kita coba lagi. Berarti sudah ada nama, jenis kelamin, dan jurusan. Kita coba. Laki-laki, pilih jurusan RPL. Nah, maka otomatis jurusannya RPL. Jika kita menjadi PKM, maka otomatis menjadi PKM, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal yang hobi. Sekarang, kita taruh di bawahnya sama seperti tadi. Hobi. Jangan lupa slash T juga. Mengapa setelah titik 2 saya beri seperti ini? Saya beri spasi karena jika kita tidak diberi spasi nanti akan dempet dengan titik 2-nya. Nah, setelah itu hobi kita panggil. Nah, di sini namanya adalah ada hobi 1, hobi 2. Mengapa kok ada beberapa hobi? Karena jika hobi kita buat hobi begitu saja, maka hobi akan bergabung. Tapi jika hobi seperti ini, hobi 1, terus hobi 2, maka otomatis hobi tersebut akan jadi 1. Nah, misalkan seperti ini. Hobi 1 dan hobi 2. Nah, seperti ini. Maka nanti akan muncul hobi 1 dan hobi 2-nya. Kita coba. Hobi 1 hobi 2 akan bergabung menjadi 1. Kita cek saja. Nah, laki-laki, RPL, kita pilih semuanya. Nah, di sini akan bergabung menjadi 1. Misalkan di sini saya beri spasi. Nah, kita beri spasi seperti ini. Apa yang terjadi? Tutup dulu, jalankan lagi. Kita pilih semua. Nah, di sini ada namanya spasi. Nah, misalkan saya ingin taruh di bawahnya, bagaimana caranya? Nah, caranya sama seperti tadi. Biar kita tidak bingung, kita taruh di bawahnya saja seperti ini. Nah, waktu di sini sama, kita beri slash n seperti ini. Nah, kita coba sekarang. Nah, ini sudah ada di bawahnya. Tapi kenapa kok tidak lurus dengan ini? Nah, caranya meluruskan adalah diberi slash T. Ditaruh di mana slash T-nya? Ada yang tahu? Nah, sama seperti tadi. Berarti di sini di plus lagi. Kemudian dikasih slash T seperti ini. Kita jalankan lagi. Kita coba.
Nah, sudah mau lurus, berarti di sini kurang spasi masih. Jadi di sini tambahi spasi saja, seperti itu. Nah, kemudian kita jalankan lagi. Berarti sudah sukses ya. Tapi kita lupa ada satu kesalahan. Nah, jika di sini kita pilih laki-laki, apakah perempuan bisa dipilih? Biasanya tidak bisa dipilih. Nah, mengapa di sini bisa dipilih perempuan? Nah, laki-laki perempuan bisa dipilih dua-duanya. Caranya bagaimana? Jadi, kita harus membuat sebuah kondisi jika laki-laki diklik, maka perempuan tidak bisa diklik atau tidak bisa dipilih. Caranya, di sini di laki-laki klik kanan, event, action performed, klik. Nah, ini di sini silahkan dituliskan jika laki-laki dipilih maka radio button perempuan otomatis set selected false. Maksudnya, jika perempuan dipilih maka jika laki-laki dipilih ini, radio button laki-laki dipilih, maka otomatis radio button perempuan tidak akan bisa dipilih. Nah, kemudian begitu sebaliknya. Jika radio button perempuan dipilih, maka otomatis radio button laki-laki tidak bisa dipilih. Silahkan dikopikan di sini. Nah, ini diganti menjadi laki. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba. Laki-laki jurusan PKM. Nah, seperti ini. Kita coba klik perempuan. Nah, otomatis jika laki-laki dipilih, maka perempuan tidak bisa dipilih. Tapi jika kita milih perempuan, otomatis laki-laki tidak dipilih. Seperti itu contohnya. Nah, sangat mudah bukan?